Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Ahlan wa sahlan teman-teman yang hadir di daurah Tuhfatul Atfal bagian pertama ini. Kita mulai saja. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak kenikmatan dan juga kesempatan untuk bisa mengupgrade diri di waktu mungkin ada di sini kita yang ada liburan, ada juga yang mungkin sudah bekerja. Ala kulli hal, semoga Allah memberkahi pertemuan kita kali ini ustadz-ustadzah sekalian. Sebelum kita mulai, kita biasanya di daurah-daurah para masyayikh itu pasti dimulai dengan musalsal bil awaliyah, yaitu hadis yang turun-menurun, turun-temurun yang dibaca di awal pertemuan seperti daurah kita ini. Baik, saya akan membacakan hadis itu yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini mauquf atau berhenti di para sahabat, tapi kita coba ambil hikmah dan juga ambil ilmunya yang di dalamnya ada pesan agar kita saling merahmati. Baik, saya akan membacakan dan mengijazahkan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi artinya adalah orang-orang yang saling merahmati dan saling berkasih sayang akan dirahmati dan disayangi oleh Ar-Rahman yang Maha Penyayang, yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Maka saling merahmatilah kalian, saling menyayangilah kalian. Kepada yang ada di bumi, maka yang di langit akan merahmati kita. Jadi saya ijazahkan hadis ini kepada teman-teman dan insya Allah yang mendengarkannya akan mendapatkan ijazah sanad yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, di pertemuan kali ini teman-teman kita akan ta'aruf terlebih dahulu dengan agenda kita kali ini, yaitu tentang markas Abu Hilyah ini yang ownernya adalah saya sendiri. Saya buat untuk bisa menjadi manfaat untuk umat ini, berdakwah dengan metode sanad gitu ya. Dan juga metodenya adalah dengan cara menyebarkannya secara online seperti ini, karena online itu low budget. Jadi kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun, dan juga sangat relevan dengan kegiatan kita di saat ini. Jadi berikut ta'aruf dari kami, barangkali ada yang belum kenal, tapi kemungkinan di sini banyak yang sudah kenal dengan saya gitu ya. Jadi nama saya Ahmad Wahidin, kunyah atau penisbatan Abu Hilyah ini, saya adalah ayah dari seorang anak namanya Hilyah. Kesibukan yaitu saat ini adalah mengajar Al-Quran di Kutab dan mengurus channel ini, semoga nanti bisa besar. Kemudian di kuliah Sofa University Mesir dan Akademi Quran Al-Fatih. Dan juga satu lagi, saya setoran di Masjid Nabawi sebelum tidur gitu ya, Masya Allah. Dan juga setoran di tempat lain juga, di Syekh Ali Jabir. Semoga Allah mudahkan upgrade-an saya ini, dan semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau upgrade juga. Alhamdulillah selama belajar itu saya mendapatkan sanad Al-Quran riwayat Hafs an Asim dari Syekh Al-Ghantari, Roni Al-Ghantari dari Ponorogo, kemudian sanad Tuhfatul Atfal dari beliau juga ada, kemudian dari seorang syekh asal Palestina. Jadi dua jalur sanad matan Tuhfatul Atfal, kemudian beberapa kitab ilmiah, ada fikih Imam Syafi'i, Safinatun Najah, Al-Um dan lain sebagainya, dan juga ada kitab
Al-Ajrumiyah bahasa Arab, ada juga Urjuzamiyah di sejarah Nabi Muhammad SAW atau Sirah Nabi. Mungkin itu perkenalan singkat dan kita akan mencoba untuk mengetahui kiat sukses mengikuti daurah kali ini. Yang pertama, kita niatkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa berdoa kepadanya. Jadi semoga Allah terima ikhtiar ini untuk berdakwah dan teman-teman semoga nanti bisa mengajarkannya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Kemudian yang kedua, mengikuti diskusi live Telegram atau bisa juga live Zoom seperti ini. Kami memilih live Zoom ini karena bisa nggak terlalu delay gitu. Kalau live di Telegram tuh delay teman-teman. Saya udah nyoba. Jadi kita coba di Zoom dulu. Kemudian menonton rekaman yang video yang disediakan dan membaca modul PDF yang diberikan sehari minimal 2 halaman. Jadi nanti kami akan mengirim file PDF dari modul kita gitu ya. Itu kami tulis serapan dari berapa tahun belajar, kemudian saya pilih pembahasan yang paling ringan dan paling gampang gitu ya. Bisa dibaca nanti. Dan teman-teman yang tidak hadir nanti bisa menonton rekaman yang sudah kami siapkan di YouTube gitu ya. Yang ketiga, menghafal bait matan Tuhfatul Atfal untuk menguasai materi lebih maksimal. Ya, ini menghafal ini akan membantu teman-teman dalam menguasai materi gitu. Saya tidak mewajibkan, tapi bagi teman-teman yang menghafal itu lebih baik dan insya Allah akan lebih paham dengan materi yang sudah kita pelajari. Kemudian nanti akan ada ikhtibar atau ujian di akhir dengan nilai kelulusan yaitu adalah 6 untuk mendapatkan sertifikat dan ijazah sanad. Jadi seperti itu teman-teman untuk rules kita belajar di daurah kali ini. Selanjutnya adalah prinsip dasar ilmu tajwid. Ada kalau bahasanya adalah mabadi ilmu tajwid. Prinsip dasarnya ada 10 teman-teman. Jadi seorang ulama menghimpun 10 hal ini dalam sebuah syair. Inna mabadi kulla fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma tsamarah wa nisbatu wal fadlu wal wadi'u wal ism. Mohon maaf, sepertinya ada yang masuk tadi tapi saya reject karena belum tahu polanya. Saya sapa dulu ya. Sekarang yang hadir ada Ustazah Syifa, Masya Allah, Syifa Karimah. Mohon maaf Ustazah Syifa Karimah, saya mohon maaf karena duluan ini ya. Tadi ada yang masuk juga. Baik, kita akan lanjut ya. Nanti yang belum hadir bisa lihat di di rekaman YouTube. Saya akan tegaskan lagi di grup agar nanti bisa masuk kembali. Mohon maaf tadi ada yang saya reject karena belum tahu pola itu ya. Baik, kita lanjutkan tadi. Wa nisbatu wa fadluhu wa wadi'u wal ismu wal istimdadul hukmu syari' masailu wa ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'u haza syarafa, yang artinya sesungguhnya prinsip dasar setiap ilmu itu ada 10, yaitu definisi, judul, manfaat, kelebihan, penisbatan, dan peletakan dasar, nama, pengambilan, hukum menurut syara, masalah-masalah yang dibahas, sebagian dan lainnya. Ini udah mencukupi. Kalau
Dan orang yang mengetahui semuanya akan meraih kemuliaan. Baik, selanjutnya adalah definisi ilmu tajwid. Baik, secara bahasa, ilmu tajwid itu berasal dari kata jawwada, yang berarti memperbagus atau membuat lebih baik. Tajwid pula berarti tahsin atau memperindah sesuatu. Adapun secara istilah menurut Syekh Abdul Fattah As-Sayyid Al-Ajmi Al-Musafi, kata tajwid berarti ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Artinya mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak untuk setiap huruf dan mustahaknya. Kemudian namanya yaitu ilmu tajwid, ada ilmu tahsin atau tartil. Insyaallah sudah paham semuanya. Di sini namanya. Selanjutnya tema dan arah utama kita adalah cara membaca kalimat atau kata dalam Al-Quran sesuai dengan hak dan mustahak huruf. Jadi yang hak itu adalah seperti sifat-sifat dan makharijul huruf yang sudah menempel pada huruf-huruf tersebut. Seperti sifat isti'la, idlaq, ismat, yang nanti teman-teman akan pelajari di pertemuan ke depan. Dan mustahak huruf ini lebih ke yang akan kita pelajari saat ini, yaitu yang datang terkadang-kadang gitu. Kalau ada sebab kayak nun sukun, setelahnya ada hamzah, maka itu akan menjadi sebab dia membaca idhar. Atau mim sukun, setelahnya ba, maka itu akan menjadi sebab dia menjadi ikhfa. Jadi ini kayak mustahak huruf itu kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kalau ada sebabnya ada, kalau enggak ada sebabnya enggak ada gitu ya. Sesuai kaidah yang berlaku di ilmu tajwid. Faidah mempelajari ilmu tajwid adalah meraih kebaikan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat, mendapatkan janji Allah yang telah dikabarkan Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita sudah belajar tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, yang mana Al-Quran satu hurufnya setara dengan 10 kebaikan, atau bisa mengajarkan Al-Quran kepada yang lain, maka akan terus mengalir pahalanya. Dan orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik itu setara dengan atau satu derajat dengan para malaikat, Safratul Kiramil Bararah di sebuah hadis, dan sangat banyak manfaat dan faidah dari mempelajari ilmu tajwid ini. Baik, keutamaan dan kelebihan ilmu tajwid dibandingkan ilmu lainnya adalah ilmu tajwid ini adalah berhubungan langsung dengan Al-Quran, teman-teman. Jadi Al-Quran adalah ilmu yang sangat mulia, turun dari Allah yang maha mulia, diturunkan melalui malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril, dan turun kepada makhluk atau manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan ilmu ini menjadi dasar untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan riwayat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa? Mempelajari ilmu tajwid, tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pelajari ilmu tajwid adalah dalam rangka menjaga cara baca Al-Quran sehingga lidah terhindar dari kesalahan dalam membacanya atau terhindar dari lahan. Letak dasar ilmu tajwid. Jadi pertama pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menurunkan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, seterusnya hingga kepada kita. Sebelumnya ini jelas ya suaranya ya? Atau oh baik, insya Allah jelas ya. Agak delay, nggak masalah ya. Baik, kita lanjut aja. Nanti yang belum hadir bisa lewat record atau apa namanya,
lewat YouTube. Adapun dari segi keilmuan berasal dari ijtihad para ulama, imam-imam qiraat yang sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada asalnya belajar tajwid, belajar baca Quran itu harus uh, lewat guru atau turun menurun bersambung kepada sumbernya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saling bertalaki gitu ya, saling musafahah, melihat guru, nanti gurunya memberikan koreksi atau kita membacakan dan lain sebagainya. Terdapat ikhtilaf mengenai orang pertama yang meletakkan dasar-dasar kaidah ilmu tajwid. Ada yang mengatakan orang yang pertama kali menulis adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, murid dari Abu Aswad Ad-Du'ali, dan ada yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini ada perbedaan di sini. Abu Aswad Ad-Du'ali ini membuat kaidah-kaidah nahwu pertama kali, kaidah bahasa Arab pertama kali yang diperintahkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun yang menulis ilmu tajwid dalam bentuk bait-bait nadham adalah Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Khaqqani Al-Baghdadi. Jadi yang membuat pertama kali ini adalah Musa bin Abdullah bin Yahya Al-Khaqqani Al-Baghdadi. Ya, ada yang bilang apa ya? Nadham tajwid yang paling tertua itu adalah As-Sibyan itu. Apa namanya? Bidayatus Sibyan. Itu sangat ringkas sekali. Letak dasarnya seperti itu, teman-teman. Kita lanjutkan. Pengambilan ilmu tajwid. Pengambilan ilmu tajwid diperoleh dari tata cara membaca Nabi Muhammad SAW yang dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para ulama yang sanadnya bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Kami sudah menjelaskan tadi hukum ilmu tajwid. Jadi secara ringkasnya di sini adalah fardu fardu ain fardu ain untuk mengamalkan kaidah-kaidah ilmu tajwid ini. Dan fardu kifayah untuk mempelajari ilmu teori dari ilmu tajwid. Singkatnya seperti itu. Tapi ini ada yang sangat ditekankan yaitu untuk kita tidak berhenti kalau apa ya mentang-mentang nggak wajib kita nggak mau belajar gitu ya. Jangan. Jadi bagi orang awam harus punya rasa ingin tahu gitu untuk bisa membaca Al-Quran dengan kaidah yang benar agar terhindar dari yang namanya lahan atau kesalahan membaca Al-Quran. Jadi mentang-mentang nggak ada kewajiban gitu ya, karena udah ada yang fardu kifayah, karena fardu kifayah yang lain sudah ada yang belajar, kemudian santai-santai saja, itu kurang tepat. Jadi harus ada ghirah atau niat untuk bisa belajar ke orang yang lebih berilmu gitu, agar kita bisa meningkat. Jadi masalah-masalah yang akan dipelajari di sini yaitu pembahasan yang dibicarakan dalam ilmu tajwid adalah kaidah-kaidah umum, cara indah membaca Al-Quran serta penerapan rincian saat membacanya seperti tata cara membaca nun sukun dan tanwin seperti ilhar, idgham dan lain sebagainya, panjang pendek, mim sukun, alif lam dan lain sebagainya, teman-teman. Nanti kita akan pelajari setelah ini. Oke. Untuk terakhir, ini soal akan masuk ke ujian akhir nanti, boleh saya akan bacakan dan teman-teman nyari jawaban sendiri dan tidak perlu membacakannya. Kecuali di sini ada yang hadir ya. Cek dulu siapa yang hadir ya. Yang hadir kosong. Oke. Ternyata nggak ada yang hadir. Kalau gitu kalau gitu saya akan membacakannya, kemudian teman-teman
bisa mencari jawabannya dan juga menjadi jawabannya dan ini menjadi modal teman-teman lulus ujian. Yang pertama, apa arti ilmu tajwid menurut bahasa dan istilah? Kemudian yang kedua, mengapa kita harus belajar ilmu tajwid? Yang ketiga, apa hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini. Eh, Alhamdulillah hadir satu orang. Kita cukupkan saja. Ustazah Syifa ada yang mau ditanyakan? Atau di apa namanya diskusikan? Kalau tidak ada kita cukupkan saja ya. Baik, jazakumullah khairan teman-teman yang hadir atau tidak hadir. Insya Allah nanti sama-sama bermanfaatnya. Barangkali yang lain sedang sibuk dengan urusannya dan kita bisa mengamalkan dan juga mengajarkan ilmu yang sudah didapatkan hari ini. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.